Polres Bojonegoro bekuk bandar dan 3 pengedar sabu. Konvoi bawa senjata tajam, Polres Tuban tangkap puluhan gangster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar Anda hari ini? Selain dua informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Dudi Prastyo, inilah sketsa Bengawan selengkapnya. Polres Bojonegoro berhasil membekuk bandar narkoba dan 3 kurir yang mengedarkan narkoba di Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 5,25 gram dan pil ekstasi sebanyak 89 butir. Nah ini ya. Sabu aja. Ya, sabu nggih. Enak ya Pak RT nggih. Satreskoba Polres Bojonegoro berhasil membekuk salah seorang bandar narkoba berinisial S alias AB, warga Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, di salah satu tempat kos di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. S alias AB masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Satreskoba Polres Bojonegoro sejak tahun 2021 lalu. Selain berhasil menangkap S alias AB, Satreskoba Polres Bojonegoro juga mengamankan 3 pelaku lainnya yang bertindak sebagai kurir atau pengedar. Di antaranya berinisial SL warga Kota Surabaya, D alias warga Kecamatan Kapas Bojonegoro, dan SB warga Kecamatan Bojonegoro Kota. Penangkapan keempat pelaku tersebut merupakan pengembangan kasus di tahun 2021, di mana sebelumnya 3 orang tersangka yakni FR, AR, dan MS telah ditangkap dan saat ini sudah berada di lapas Bojonegoro. Kasatreskoba Polres Bojonegoro AKP Eko Suwanto saat press release di Polres setempat mengatakan, dari tangan keempat pelaku pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 5,25 gram sabu, 89 butir pil ekstasi, sejumlah handphone dan kartu ATM yang digunakan untuk transaksi. Saat ini Polres Bojonegoro masih memburu 2 orang pelaku lainnya, masing-masing berinisial R sebagai pemasok ekstasi dan AH sebagai pemasok sabu. DPO mulai tahun 2021, yaitu saudara AB ini sudah kita amankan tahun 2021 itu 3 orang sudah kurir, yaitu semuanya sudah masih dalam proses di lapas semua. Dan di tahun 2023 ini kita sudah mengamankan 3 orang lagi tersangka yang berhubungan dengan saudara AB. Jadi sudah kita amankan sebanyak 6 kuda atau 6 kurir yang menjadi pemasok dari saudara AB dari wilayah Surabaya. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja, Dad? Barang bukti sementara ada sabu sebanyak 5,25 gram sama 89 butir ekstasi. Dan ada timbangan. Penangkapan AB sendiri persisnya tanggal berapa, Dad? Tanggal 4 Januari yang dulu, setelah tahun baru. Jadi baru kita amankan. Akan dikembangkan lagi, Dan? Tetap kita kembangkan. Jadi sampai saat ini kita masih memburu 2 pelaku lagi, yaitu satu saudara R sebagai pemasok ekstasi atau inek, yang satu saudara AH pemasok sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Edo Jodi Audian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, warga Kabupaten Tuban diresahkan dengan ulah puluhan anggota gangster bermotor yang menggelar konvoi dengan mengacungkan senjata tajam di jalan kabupaten setempat. Mendapati laporan, Polres Tuban langsung mengejar pelaku dan menangkap sedikitnya 25 anggota gangster berusia remaja beserta barang bukti senjata tajam.
Petugas kepolisian dari Polres Tuban menangkap puluhan anggota gangster di jalur nasional Pantura, Kelurahan Kingking, Kabupaten Tuban, Senin tengah malam. Proses penangkapan berlangsung cukup menegangkan dan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dan anggota gangster. Dibantu warga, polisi berhasil menangkap sebanyak 25 gangster berusia remaja antara 15 sampai 20 tahun. Mereka berasal dari 3 daerah, yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro. Guna kepentingan penyelidikan, para gangster diamankan ke Mapolres Tuban. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas konvoi para gangster tersebut. Pasalnya, gangster yang didominasi para remaja ini mengendarai sepeda motor menyusuri jalan sambil mengacungkan senjata tajam. Bahkan tak jarang gerombolan liar ini menyerang pengguna jalan lain maupun warung yang buka hingga tengah malam. Selain diamankan dari kawasan Kingking Tuban, puluhan gangster yang melarikan diri ditangkap petugas dari 4 titik lain di kawasan Tuban Kota. Dari tangan para gangster, petugas turut mengamankan senjata berupa celurit, parang, pisau kecil, palu, serta ketapel. Selain itu, sepeda motor yang digunakan konvoi juga diamankan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat. Dapat kita amankan 25 gangster. Jadi menggunakan alat sajam yang ada di ini, beberapa sajam ini ada celurit, ada pedang, ada palu dan badik dan pisau kecil. Itu terjadi sekira pukul 23.00 dan ada di wilayah kota 5 TKP yang kita amankan. Yang mereka lakukan apa dan? Dia putar-putar dan di kota ya putar-putar sambil membawa sajamnya ini, mengacung-acungkan sajamnya ini. Meresahkan warga, ya, sangat meresahkan warga, makanya warga menghubungi kita, ya, menginformasikan ke kita sehingga kita tidak lanjuti adanya perbuatan anak-anak tersebut. Hingga kini 25 gangster yang ditangkap masih dalam pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Tuban. Petugas juga telah memanggil orang tua masing-masing pelaku untuk mendampingi sang anak, sekaligus memberikan pembinaan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, PJ Bupati Bojonegoro bersama Forkopimda melakukan sidak ke gudang logistik KPU Kabupaten setempat. Sidak ini bertujuan untuk mengecek kesiapan administrasi KPU Bojonegoro untuk pesta demokrasi serentak yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Menjelang pemilihan umum pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Bojonegoro mengecek gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Bojonegoro Senin 15 Januari 2024. Pada sidak tersebut, pejabat PJ Bupati Bojonegoro didampingi Kapolres Bojonegoro dan Dim 0813 Bojonegoro dan Kajari Bojonegoro. Rombongan langsung menuju ke gudang penyimpanan logistik pemilu di kantor KPU Bojonegoro yang berada di Jalan Kiai Haji R. Rosyid, Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto mengungkapkan, pihaknya bersama Forkopimda mengecek kesiapan administrasi KPU Bojonegoro untuk pesta demokrasi serentak yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. PJ Bupati menambahkan pihaknya akan selalu mengawal KPU Bojonegoro hingga pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kebutuhan logistik lainnya pada ajang kontestasi politik tahun ini. Sore ini saya bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke kantor KPU untuk ikut memantau sampai sejauh mana kesiapan semua administrasi untuk nanti kita pemilu di bulan Februari. Jadi kami sudah ditunjukkan persiapan perlipatan suara, kotak suara dan dokumen-dokumen yang lainnya yang dilakukan. Alhamdulillah, ya, kalau kita lihat sudah semuanya sudah proses sudah cukup baik dan kami akan terus ikut dengan KPU terus memantau pelaksanaan distribusi surat suara dan alat-alat yang lainnya dalam rangka nanti pemilu di bulan Februari. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Fatkur Rahman mengatakan, KPU bersama BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan daerah atau TPS yang rawan kebencanaan baik bencana banjir maupun bencana lainnya.
Rohman menambahkan pada 14 Februari 2024 mendatang diperkirakan masih dalam musim penghujan, sehingga dalam pemetaan awal yakni untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang maupun luapan dari Sungai Bengawan Solo. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. KPU Lamongan tuntaskan sortir dan lipat 3 jenis surat suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan 3 jenis surat suara. Masing-masing surat suara DPRD Kabupaten, DPD, dan DPR RI. Hasilnya, KPU setempat menemukan ratusan surat suara yang kondisinya rusak. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lamongan terus menggenjot proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hingga saat ini KPU setempat telah menyelesaikan lipat dan sortir 3 jenis surat suara. Masing-masing adalah surat suara DPRD Kabupaten, DPD, dan DPR RI. Sementara untuk sortir dan lipat surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden saat ini masih dalam proses. Hasilnya KPU Lamongan menemukan sedikitnya 714 surat suara yang kondisinya rusak. Masing-masing sebanyak 660 surat suara DPRD Kabupaten dan 54 surat suara DPD. Kerusakan surat suara tersebut bervariasi, mulai dari terkena percikan tinta, kalibrasi warna, tidak simetris, kemudian sobek dan kotor. Selain menemukan ratusan surat suara rusak, KPU Lamongan juga kekurangan sebanyak 3.308 surat suara DPRD Kabupaten dan 933 surat suara DPD. Ya, alhamdulillah untuk sortir lipat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan sampai saat ini sudah menyelesaikan 3 sortir surat suara, yaitu DPRD Kabupaten, terus DPD dan DPR RI. Sedangkan yang masih jalan saat ini adalah DPRD Provinsi, dan terakhir kita akan di surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Pak, terkait dengan kerusakannya sendiri gimana Pak? Sejauh ini kerusakan-kerusakan yang kita temukan dari 3 surat suara yang telah dilakukan sortir lipat itu ada yang terkait dengan percikan dari tinta, ya, juga ada yang terkait kalibrasi warna, juga ada yang tidak simetrisnya dari pemotongan, dan juga ada yang sobek. Namun dari kesemua yang telah kita invent dan kita temukan itu, sebenarnya kami sudah menginventarisir baik secara detail di kotak nomor berapa atau dus nomor berapa dari surat suara apa, dan itu sudah kita rekap, ya. Terkait kerusakan dan kekurangan surat suara, KPU Lamongan langsung melapor kepada KPU Provinsi Jawa Timur agar bisa segera ditindaklanjuti. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu, ratusan santri sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Jombang berbondong-bondong mendatangi Komisi Pemilihan Umum KPU Jombang. Kedatangan mereka untuk mengajukan pindah pemilih dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang, lantaran ingin menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang meninggalkan kegiatan pesantren. Hari terakhir pendaftaran daftar pemilihan tambahan DPTB Pemilu 14 Februari 2024, ratusan santri berbondong-bondong mendatangi kantor KPU Jombang Senin siang.
kedatangan para santri untuk mendaftarkan pindah memilih dari daerah asal ke Jombang. Pendaftaran DPT tambahan ini sebenarnya telah dibuka sejak DPT Pemilu 2024 ditetapkan. Namun para santri baru mendaftar saat pendaftaran DPT tambahan akan ditutup pada Senin malam. Amilatul Milah, salah satu asal Sidoarjo, mengaku ingin mengajukan pindah ke lokasi pesantren tempatnya menimba ilmu. Alasan pindah memilih karena diperintah kiai supaya agar bisa menggunakan hak pilihnya tanpa meninggalkan kegiatan pesantren. Untuk pindah milih ke Jombang. Apa yang mendorong? Untuk turut serta berkontribusi di partisipasi dalam pesta demokrasi. Kenapa nggak pulang ya? Untuk menyingkat waktu, untuk menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Jadi dan posisinya kan belajar juga. Jadinya ya mending nyoblos di Jombang aja. Apakah memang dianjurkan oleh kiainya? Oh iya. Dianjurkan untuk yang kan kita punya hak suara, jadinya dianjurkan untuk ikut mencoblos. Untuk pindah semua, untuk pindah dari iya, jadi ada satu pondok di Tata yang udah punya KTP. Harus pindah ke sini semua. Ya. Sementara Ayatullah Kumaini, Komisioner KPU Jombang, mengatakan hingga Senin siang jumlah DPT tambahan telah mencapai 1.000 lebih. Mayoritas santri dari beberapa pondok pesantren. Jumlahnya akan terus bertambah hingga ribuan karena pada Senin sore KPU membuka pendaftaran di sejumlah lokasi yang dekat dengan pesantren. Sampai hari ini ada 1.000 lebih ya, kita masih proses terus berjalan, masih banyak yang masih mengurus, belum kita rekap sampai detik ini berapa jumlahnya. Jumlah dominasi dari kalangan apa Pak? Yang banyak dari pelajar dan pondok pesantren, kemudian dari kampus. Jumlahnya kok lebih cukup banyak Pak dibanding pemilu yang lalu? Gimana Pak? Ada kenaikan? Kalau untuk totalnya kita masih belum lihat nanti ya, tapi karena memang di Jombang ini jumlah pondok pesantrennya cukup banyak, kemudian perguruan tingginya cukup banyak, sehingga wajar menurut kami jika yang mengurus untuk pindah memilih juga cukup banyak. Ayatullah menjelaskan pendaftaran DPT tambahan terakhir tanggal 15 Januari 2024. Kecuali 4 pemilihan yang bisa mendaftar pindah memilih hingga H-7 pemungutan suara, yaitu pemilihan yang rawat inap di rumah sakit, penghuni lapas, pegawai pindah tugas, dan terjadinya bencana alam. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, PJ Bupati Bojonegoro mengajak warga kabupaten setempat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Selain itu, PJ Bupati juga mengajak agar semua pihak bersama-sama mensukseskan jalannya pemilu yang aman dan damai. Pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengajak warga kabupaten setempat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Bojonegoro saat melakukan pengecekan kesiapan keperluan logistik pemilu 2024 bersama Forkopimda di gudang KPU Bojonegoro Senin sore. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati juga mengajak semua pihak turut serta mensukseskan jalannya pemilu agar bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai. PJ Bupati menambahkan sebelum pelaksanaan pencoblosan akan ada libur panjang, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak golput dan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Sekarang kita tolong ingatkan ke warga kita, karena sebelum tanggal 14 kan akan libur panjang. Tolong ingatkan bahwa kita semua punya kewajiban untuk mencoblos pada tanggal 14. Jangan lupa, ya jangan sampai nanti karena libur panjang terus ada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sangat sayangkan. Itu ya. Kalau nanti media mengingatkan juga. Siap. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri akan selalu mengawal pendistribusian logistik keperluan pemilu, serta memastikan semuanya terdistribusi dengan baik dan tidak ada kendala, sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan sukses. Edo Jodi Audian, JTV, Bojonegoro.
Hak ratusan pekerja belum dibayar, buruh blokir jalur Pantura Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ratusan buruh berunjuk rasa memblokir jalur nasional Pantura di Kabupaten Tuban pada Senin siang. Mereka melakukan orasi dan long march sejauh 2 km di jalur nasional setempat, sehingga kendaraan dari arah Tuban menuju Semarang maupun sebaliknya macet sepanjang 5 km. Sedikitnya 500 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa memblokir jalur Pantura di Desa Socorejo, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban pada Senin siang. Sambil mendorong sepeda motor, mereka melakukan long march sejauh 2 km di jalan nasional setempat. Akibatnya, akses jalan tertutup dan seluruh kendaraan baik dari arah Tuban menuju Semarang maupun sebaliknya tertahan dan tidak dapat melintas. Aksi blokir jalur Pantura ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Korlap aksi Duraji mengatakan, aksi ini dilakukan para buruh lantaran sebanyak 270 pekerja di PT Delta Indratama Orion belum dipenuhi haknya selama 2 bulan, diantaranya uang makan, uang lembur, dan juga uang BPJS Ketenagakerjaan. Sampai detik ini kita bertemu dengan teman-teman media ini tidak ada kesepakatan apapun dari pihak PT Dio, tidak ada kepastian hukum dari PT Dio untuk memberikan hak-hak dari teman-teman itu. Mas, blokade akan dilakukan sampai kapan ini? Sampai nanti malam jika tidak ada kesepakatan yang bisa menguntungkan teman-teman semuanya. Sementara itu, aksi blokir jalur Pantura ini membuat sejumlah pengguna jalan, khususnya sopir truk, mengeluh. Pasalnya mereka dipastikan tidak bisa tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dari Surabaya mau ke Juara. Nah ini kok berhenti ini kenapa tadi? Yang tahu katanya depan itu ada demo. Macet ya Pak ya? Ya macet. Ini nggak jalan sedikit pun? Enggak, jalannya ditutup. Pak ini sudah berapa lama nunggu ini Pak tadi? Kalau saya udah jaman, kalau yang lain mungkin lebih. Soalnya sudah kan 1 jaman ya? Mungkin 1 jam aja. Pak ini dengan adanya kayak gini terganggu nggak Pak? Ya sangat terganggu Mas. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Tuban menerjunkan puluhan personil untuk mengatur arus lalu lintas dan meminta para buruh untuk memberikan sedikit akses jalan. Hari ini kan ada giat demo, di mana demo ini menutup sebagian dari jalan yang provinsi yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi ada pola-pola yang kita mainkan di sini bukan tutup, yang kita prioritaskan jalur yang menuju ke Surabaya. Namun yang Surabaya menuju Jawa Tengah karena volumenya cukup longgar, kita kalahkan dulu. Aksi demo blokir Pantura ini berlangsung selama 3 jam. Massa langsung membuka akses jalan setelah tuntutan mereka dipenuhi. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan antara Rp200 sampai Rp500 per kilogram. Kenaikan yang terjadi sejak sepekan terakhir tersebut lantaran terbatasnya stok beras di pasaran. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan antara Rp200 sampai Rp500 per kilogram. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro pada Senin pagi. Sejak sepekan terakhir, harga beras baik kualitas medium maupun premium mengalami kenaikan harga. Harga beras medium yang sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.500 per kilogramnya.
Sementara untuk beras kualitas premium yang sebelumnya dijual Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.200 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan berbagai beras ini terjadi akibat terbatasnya stok beras di pasaran. Terbatasnya stok beras dari para petani akibat belum memasuki masa panen. Meski demikian, penjualan beras justru mengalami kenaikan. Jika biasanya dalam sehari para pedagang hanya mampu menjual 1,5 kuintal beras, kini naik drastis menjadi 5 kuintal beras per hari. Untuk harga beras mulai dari premium dan medium ini harganya mulai berapa ya saat ini? Harga mulai 13,5 sampai 16.000. Itu untuk yang jenis apa, Mbak? Untuk yang medium 13,5, yang premium 16.000 paling mahal. Untuk dua jenis beras tersebut harganya bagaimana, Mbak, saat ini kondisinya? Ada kenaikan untuk yang medium naik 500 per kilo, yang premium naik 200 per kilo. Ini sudah terjadi sekitar berapa hari, Mbak? Sudah kira-kira 1 mingguan. 1 minggu. Ini penyebabnya kira-kira apa, Mbak? Karena memang masa tanam, jadi belum ada stok panen. Menurut pedagang, harga beras akan kembali stabil saat musim panen tiba pada bulan Maret mendatang. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi terus mengejar kekurangan perekaman EKTP, terutama bagi calon pemilih pemula pada pemilu 2024. Proses perekaman dilakukan dengan mendatangi masing-masing sekolah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispen Dukcapil Kabupaten Ngawi melakukan perekaman EKTP terhadap pelajar yang berusia 16 tahun lebih atau usia 17 tahun pada waktu pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang. Terlebih para pelajar ini sudah tercatat sebagai pemilih pemula. Kepala Dispen Dukcapil Kabupaten Ngawi Nur Hasan Muntaha menjelaskan, secara nasional target prosentase perekaman yakni sebanyak 99,4% dari jumlah wajib KTP sebanyak 714.343 jiwa. Di Ngawi hingga awal tahun ini sudah terekam sebanyak 99,35% atau sekitar 714.000 warga yang melakukan perekaman, sehingga hanya tinggal sekitar 300 wajib KTP yang belum perekaman. Termasuk kebanyakan mereka terdiri dari para pelajar yang nanti waktu pemilu tanggal 14 Februari 2024 sudah berusia 17 tahun. Menurutnya, proses perekaman bagi pemilih pemula dilakukan sejak tahun 2023 kemarin, dengan jumlah capaian sekitar 100 hingga 150 siswa setiap harinya. Petugas Disdukcapil mendatangi setiap sekolah SMA, SMK di wilayah setempat termasuk membuka layanan di masing-masing desa dan kecamatan. Kita khususnya Dirjen Dukcapil Kemendagri, setiap tahun kita punya target-target yang harus kita capai. Salah satunya adalah target perekaman KTPL. Jadi target yang ditetapkan pemerintah pusat ke Kabupaten Ngawi sekitar kabupaten kota di Jawa Timur itu sekitar 99,4%. Dan alhamdulillah per awal Januari kemarin kita sudah mencapai di kisaran 99,35%. Jadi ada sekitar kekurangan 0,05%. Itu kalau di jumlah atau dihitung satuannya sekitar 300-400 jiwa. Itu target yang harus kita laksanakan dan harus kita selesaikan. Hasan menambahkan sampai nanti pelaksanaan pemilu 14 Februari diharapkan para pemilih pemula ini sudah terekam keseluruhan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda di mail kami di jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Dodi Prastio dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.